Yes, we have one on the right-hand side. Go ahead, sister. Hi, my name is Munira, and I was born from different nationalities and religion. My mom was Christian and my father was Muslim. But my father wasn't there near me when I needed to learn Islam. So my mom made me Christian. She taught me what she could. But I still don't know what to choose. My father is Muslim and I have to be Muslim, but no one is forcing me. I just want to know about Muslim. Sister asked a question that a father was a Muslim. You have a question, sister? My mother says that in heaven, by Muslim, men get 72 women. Good. Hur. But in Hur. But in Christian, we go to heaven with our family. And I want to know what kind of heaven in Muslim for women. Sister said that the father was a Muslim, mother is a Christian, that the mother brought you up, correct? Yeah. So do you interact with your father or don't you interact with your father? Do you interact with your To father my or no? mother. So you live with your mother, not with your father? No. The sister said, father is a Muslim, mother is a Christian, but mother has brought her up. She lives more with the mother, and mother made her a Christian. So now she's confused. Mother said that if Muslims go to heaven, then they get 72 poor, 72 women, the men. What will the women get? And Yes. so as far as your second question, I'll answer first and then come back to your first question. As far as the question is concerned, that if the men go to heaven, they'll get 72 hur, that beautiful woman. What will the woman get? The same question was asked to Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, who's the wife of the Prophet. So the wife of the Prophet replied that the woman will get that which your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard about. That means inshallah you will get something equal. What your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard. So inshallah if you go to heaven, you will get something good which inshallah you will be satisfied. Kita baru saja dengarkan bersama jawaban dari Zakir Naik. Bagi kita yang baca Alkitab, kalimat yang dikatakan Zakir Naik tidak asing di telinga kita. Zakir Naik sedang mengutip hadis yang mana hadis itu katakan, istri Nabi menjawab wanita akan mendapat sesuatu yang belum pernah dibayangkannya, yang belum pernah dilihat dan belum pernah didengar. Kalimat ini sama seperti isi dari tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang berbeda adalah bagian terakhir, di mana Zakir Naik katakan, artinya insya Allah kau akan mendapat sesuatu yang sama. Kau akan mendapat sesuatu yang terbaik dan kau akan merasa puas. Kita tidak tahu puas apa yang dimaksud Zakir Naik. Soal tadi, dia katakan akan mendapatkan hal yang sama. Apakah sama-sama dapat 72 pasangan? Mungkin jawaban Zakir Naik dari pertanyaan yang sama berikut akan memberi kita jawaban yang jelas. A man will have hur, that is beautiful maidens when he enters paradise. What will a woman get when she enters paradise? The sister posed the question that when a man enters paradise, he will get hur, that is a beautiful maiden. What will the woman get when she enters paradise? The Quran has mentioned the word hur in no less than 4 different places. It's mentioned in Surah Dukhan, chapter number 44. Verse number 54, it's mentioned in Surah Tur, chapter number 52, verse number 20. It's mentioned in Surah Rahman, chapter number 55, verse number 72, as well as in Surah Waqiyah, chapter number 46, verse number 22. And many of the translations, especially the Urdu translations, have translated the word hur as beautiful maiden. If the word hur means a beautiful it means a beautiful maiden, then
what will the woman get in paradise? Actually, the word hur is a plural for ahwar, which is applicable to the man, and hawar, which is applicable to the woman, and it signifies the characteristic of hawar, which means big, white, beautiful eye, and describes especially the whiteness of the eye. The similar thing is mentioned al-azwaj al-mutahharin, many places in the Quran, in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 25, and Surah Nisa, chapter number 4, verse number 57, it says azwaj al-mutahharatun, which means companions, pairs. So the word hur is rightly translated by Muhammad Asad as spouse, and also by Abdullah Yusuf Ali. Abdullah Yusuf Ali as companions. So hur actually means a companion or a spouse. It has no gender. For the man, he will get a good lady with big beautiful eyes, and for a woman, she will get a good man with big beautiful eyes. I hope that answers the question. Barusan kita dengar bersama jawaban dari Zakir Naik dengan pertanyaan yang sama di awal. Kali ini dia bilang, wanita juga dapat 72 hur sama dengan yang diberikan kepada laki-laki. Tapi apa kata Ustadz Abdul Somad soal ini? Kita saksikan videonya berikut. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang. Bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga, lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Dan dia juga katakan bahwa hur itu tidak punya jenis kelamin. Padahal kalau kita baca Quran, sangat jelas spesifikasi dari hur tersebut. Seperti yang kita bisa baca dalam surah Ar-Rahman ayat 56. Di dalamnya ada bidadari yang membatasi pandangan hanya untuk pasangannya, yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Untuk bisa mengerti ayat ini, kita buka tafsiran Kemenag Republik Indonesia. Dalam ayat ini diterangkan bahwa di dalam surga ada bidadari-bidadari sopan yang menundukkan pandangannya, tidak mau memandang orang lain selain suaminya, tak akan ada manusia lebih baik dari mereka. Mereka masih gadis, perawan yang tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin, sebelum penghuni-penghuni surga yang masuk ke dalamnya menjadi suami mereka. Jadi baik Quran maupun tafsir mengatakan bahwa bidadari atau istri dan gadis-gadis. Kalau sudah dibilang istri atau gadis, apakah masih bingung gender mereka apa? Jika kita mengikuti jawaban dari Zakir Naik, apakah mungkin para wanita muslim akan dapat pasangan wanita juga di surga? Salam saudara-saudara, baru saja kita menonton tadi videonya. Kita sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh seorang Zakir Naik kepada seorang wanita Kristen yang memiliki ibu Kristen dan ayah seorang muslim. Ya, bagaimana selama ini dia bertanya-tanya tentang surga, yaitu ayahnya. Ya, bagaimana ibunya mengatakan bahwa mereka akan mendapat 72 bidadari bagi laki-laki. Sedangkan seorang wanita tidak terjawab. Dan jawabannya seperti yang sudah kita dengar. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, semua disediakan Allah. Dan kalau kita baca Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik itu mirip dengan ayat Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, dan bagi saudara yang menonton video ini, apa yang menjadi tanggapan saudara? Dan sedangkan seorang Ustadz Abdul Somad hanya mengatakan bahwa hanya prialah yang akan mendapatkan di surga 72 bidadari. Sedangkan seorang wanita, dia tidak menjawab. Dan di antara kedua, yaitu tokoh agama ini, ada perbedaan jawaban. Dan bagi saudara yang menonton video ini, apa yang menjadi komentar saudara? Itu sebabnya kita bersyukur sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Alkitab,
bahwa kita diajarkan dalam kekristenan bahwa di surga nanti kita tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi kita akan hidup sama seperti malaikat di surga. Dan kalau kita baca Alkitab kita, bahwa di surga tidak ada sesuatu pun yang najis. Bahkan di sana tidak ada ratap tangis, di sana tidak ada perkelahian, di sana hanya ada pujian dan penyembahan, dan di sana ada yang namanya kekudusan. Alkitab katakan Allah itu adalah kudus, dan orang-orang yang suci, maka mereka adalah orang-orang yang akan melihat Tuhan. Bahkan Yesus juga dalam firman-Nya, baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, firman Tuhan katakan, kuduslah kamu, sebab aku adalah Allah yang kudus. Jadi kalau kita mau suatu saat ke surga, tempat kudusnya Allah, maka selama kita hidup, mari kita memikirkan yang kudus, mari kita hidup dalam kekudusan, sehingga suatu saat pun kita boleh tinggal di tempat yang kudus, yang telah disediakan Allah bagi kita semua. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita pelajaran penting, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.